memenuhi tugas UAS alternatif penyelesaian sengketa, kami mengangkat suatu kasus sengketa adalah PT Ultra Jaya Milik dan Trading Company Tbk melawan inisial RTS. Standarisasi berkaitan dengan keamanan dan keselamatan konsumen. Hal itu berhubungan suatu produk bisa dikonsumsi atau dimanfaatkan. Barang yang tidak memenuhi syarat mutu, khusus makanan, bisa menimbulkan malapetaka bagi keselamatan konsumen. Karena itu, dalam kasus ini akan kami paparkan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha dalam hal melindungi konsumen terhadap susu kemasan yang tercemar, dan bagaimana penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Terlebih dahulu akan saya bahas yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau disingkat dengan BPSK adalah lembaga khusus yang dibentuk dan diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini, Pasal 23 menyatakan bahwa dalam hal pelaku usaha pabrikan dan atau pelaku usaha distributor dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka diberikan hak untuk menggugat pelaku usaha dan menyelesaikan persisian yang timbul melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau dengan cara mengajukan gugatan ke lembaga peradilan tempat kedudukan konsumen. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui BPSK dengan suatu keharusan yang harus ditempuh konsumen sebelum pada akhirnya diselesaikan di lembaga peradilan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur jenis-jenis gugatan yang bisa diajukan ke BPSK berdasarkan Pesna Indonesia. Pasal 46 ayat 1 undang-undang ini menyatakan jika pelaku usaha melakukan pelanggaran, maka yang bisa melakukan gugatan ialah A. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan. B. Sekelompok konsumen yang memiliki kepentingan yang sama. C. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat. D. Pemerintah dan atau instansi terkait apabila barang dan atau jasa yang dimanfaatkan atau dikonsumsi menimbulkan kerugian materi yang besar dan atau menimbulkan korban yang tidak sedikit. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Mansyah dengan Prodi Hukum Pidana Islam kelas A dengan NIM C0321/2015. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal kami, yaitu pembahasan nomor pertama yaitu tanggung jawab pelaku usaha dalam melindungi konsumen terhadap susu kemasan yang tercemar dan bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam melindungi konsumen terhadap susu kemasan yang tercemar adalah pelaku usaha bertanggung jawab dengan cara memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh PT Ultra Jaya Milik Industri dan Trading Tbk bersedia memberikan ganti rugi berupa uang kepada pihak konsumen atas kerugian yang dialaminya dikarenakan mengkonsumsi susu kemasan, yaitu susu UHT hasil produksi PT Ultra Jaya Dairy Milk dan Trading Company Tbk. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh saudara kami, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh BPSK antara konsumen dan pelaku usaha dalam sengketa susu kemasan yang tercemar. Upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh BPSK antara konsumen dan pelaku usaha dalam sengketa susu kemasan yang tercemar adalah pada mulanya mengadakan prasidang, di mana prasidang tersebut mempertemukan kedua belah pihak yang sedang bersengketa untuk memilih bagaimana bentuk proses penyelesaian sengketa nantinya. Nah, kemudian kedua belah pihak sepakat
untuk memilih penyelesaian sengketa melalui sidang arbitrase. Namun, ketika sidang arbitrase dilaksanakan, belum menemukan titik temu mengenai besaran nominal biaya ganti rugi. Lalu BPSK Kota Bandung mengadakan mediasi, yaitu usaha negosiasi yang mediasi oleh BPSK, di mana kedua belah pihak melakukan musyawarah dan keikutsertaan aktif Majelis Hakim BPSK, termasuk memberikan penetapan. Upaya mediasi tersebut membuahkan hasil besaran nominal biaya ganti rugi yang disepakati oleh kedua belah pihak, dan hasil upaya tersebut diumumkan secara resmi pada sidang arbitrase selanjutnya, sehingga sengketa antara PT Ultra Jaya Dairy Milk Industry dan Trading Company melawan Rini Tresnasari berakhir damai melalui upaya mediasi yang diadakan oleh BPSK Kota Bandung yang disahkan dan diumumkan melalui sidang arbitrase. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kesimpulan dari kasus yang sudah dipaparkan oleh teman-teman kami, yaitu yang pertama, bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam melindungi konsumen terhadap susu kemasan yang tercemar ialah pelaku usaha bertanggung jawab sepenuhnya untuk memberikan ganti rugi berupa uang atas kerugian akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan oleh PT Ultra Jaya Dairy Milk dan Trading Company Tbk. Itu yang kedua, upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh BPSK antara konsumen dan pelaku usaha dalam sengketa susu yang tercemar ialah melalui mediasi yang disahkan dan diumumkan pada sidang arbitrase. Konsumen harus lebih hati-hati dalam membeli produk pangan olahan dengan cara memperhatikan kadaluarsa dan memperhatikan apakah kemasan dari produk tersebut bocor atau tidak, serta melakukan pelaporan terhadap pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab atas produk pangan olahan yang tercemar agar hak dan perlindungan hukum terhadap konsumen tidak dilanggar oleh pelaku usaha. Untuk sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.